Wah, ada berita menarik nih tentang GPU. Kayaknya bakal pengaruh ke harga GPU abis ini. Kita meracau lagi. Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdksales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CDK Sales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, jadi mana? Udah jalan beberapa bulan harga GPU, ya nggak bisa dibilang normal, tapi at least udah turun ke angka yang lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya. Jadi dari sejak awal harga GPU naik, ini saya bukan bicara yang terakhir ini doang, tapi yang dulu dari tahun 2017, itu semuanya berhubungan secara langsung dengan kegiatan mining dan juga harga cryptocurrency, terutama Bitcoin dan Ethereum. Di video terakhir waktu saya bahas tentang harga GPU, banyak yang maki-maki saya. Katanya harga turun kemarin itu nggak ada hubungannya sama BTC, karena waktu itu BTC harganya masih tinggi katanya. Ya sah-sah aja, karena semua orang bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi yang saya sampaikan bukan pendapat pribadi bre, yang saya sampaikan adalah data. Bahwa 5 tahun yang lalu waktu harga GPU naik itu hubungannya sama mining. Dan kemarin waktu harga naik hubungannya juga dengan mining. Dan waktu turun hubungannya juga dengan harga Bitcoin yang lagi turun. Dan sampai sekarang harga GPU belum naik lagi, itu kok ya kebetulan berbarengan dengan harga Bitcoin yang juga semakin anjlok. Apakah memang cuma kebetulan atau nggak ada hubungannya? Nggak ada yang tahu. Semua sekedar teori doang. Tapi satu hal yang pasti, kita nikmati aja selagi bisa. Kenapa kok selagi bisa? Karena bisa aja sebentar lagi kondisi bakal berubah. Karena barusan saya dapat informasi bahwa ternyata dunia mining sudah berhasil membobol LHR 100%. Jadi ada RTX 3060 yang dirilis awal dulu adalah versi standar yang kencang dipakai mining. Kemudian setelah itu Nvidia ngerilis lagi RTX 3060 yang versi LHR. Ini kemampuan miningnya dibatasi. Sebenarnya kedua versi tadi yang standar ataupun LHR itu dijual dengan harga yang sama. Keluar dari pabrik harganya sama. Tapi begitu sampai ke toko dan sampai ke tangan kita harganya jadi berbeda. Jadi RTX 3060, 3070 dan yang lain itu kalau ada dua versi standar dan LHR, maka harganya LHR ini pasti akan lebih murah. Dan masa sih dengan perbedaan harga seperti itu kita masih bilang nggak ada hubungannya sama mining? Tapi sekarang semua sudah berubah karena LHR sudah berhasil dibobol. Artinya semua RTX 3000 bisa digunakan mining dengan hash rate yang sama semua. Dan ini artinya versi standar dan LHR harganya bakal sama. Entah versi standar yang bakal turun atau versi LHR yang bakal ikutan naik. Mana yang bakal terjadi? Jangan terlalu panik dulu, tapi juga jangan terlalu santai. Saat video ini dibuat, harga Bitcoin dan kawan-kawan memang lagi anjlok. Jadi tadi saya ngecek harga Bitcoin itu ada di kisaran berapa? 450-an juta kalau nggak salah. Nah, dulu beberapa bulan yang lalu, saya udah pernah bikin video. Saya bikin prediksi bahwa harga GPU itu bisa jadi normal kalau harga Bitcoin ada di angka 400 jutaan dan bertahan beberapa bulan atau syukur-syukur bisa setahun atau mungkin lebih. Dan dari teori yang sudah saya buat sebelumnya, dari ngelihat skema harga GPU yang ada di pasaran gitu ya, jadi ternyata harga GPU itu dibuat bukan berdasarkan performance gaming lagi, tapi berdasarkan performance mining. Dan penentuan harganya adalah berdasarkan asumsi berapa lama waktu yang diperlukan GPU itu untuk balik modal, dan angka yang ketemu adalah sekitar 10-12 bulan. Jadi contohnya kalau ada GPU yang kalau dipakai mining menghasilkan 1 jutaan sebulan, berarti dengan teori tadi, dia akan dijual dengan harga sekitar 10-12 jutaan. Seperti itu yang terjadi selama ini. Nah, di saat video ini dibuat, RTX 3060 yang sekarang sudah nggak ada lagi versi LHR atau non-LHR, itu bisa menghasilkan cuma sekitar 540 ribuan sebulan. Berarti dengan teori barusan, idealnya RTX 3060 sekarang dijual dengan harga nggak lebih dari 5,5 juta. Harga normal RTX 3060 keluar dari pabrik adalah sekitar $329 atau kalau dirupiahkan sekitar 4,7 jutaan. Artinya kalau nyampe ke kita ya ada di kisaran 5 jutaan. Jadi dengan kondisi harga Bitcoin sekarang harusnya RTX 3060 udah bisa dijual
mendekati harga resmi. Tinggal yang kita butuhkan adalah harga Bitcoin-nya bertahan seperti ini selama setahun ke depan. Mungkin atau enggak. Kalau bicara tentang harga Bitcoin, ini sedikit berbeda dengan bicara tentang mining. Karena kalau harga itu ditentukan oleh jual dan beli, dan ini berhubungan dengan trading cryptocurrency. Jadi kalau kita ngelihat harga kripto yang sekarang ini lagi anjlok, kalau dari dunia trading itu bukan berarti dia bakal hancur. Karena bisa jadi ini adalah hanya koreksi harga. Koreksi itu artinya kalau dia habis naik tinggi, dia pasti bakal turun dulu lumayan drastis untuk nantinya bakal naik lagi. Dan siklusnya akan seperti itu terus. Kenapa kok bisa terjadi? Karena di saat harga lagi murah, dari sudut pandang perdagangan itu artinya adalah momen yang tepat untuk memborong. Dan kalau sampai nanti banyak orang yang memborong, maka hal itu akan mendorong harga menjadi naik. Sampai nanti akan mencapai titik tertentu di mana mereka akan ramai-ramai menjual lagi untuk mengambil untung. Dan saat itu terjadi, harganya akan turun lagi. Nah, naik turunnya harga karena trading ini akan berimbas langsung terhadap profit dari mining. Jadi kalau harga Bitcoin ada di angka 400 juta dan kalau kita mining bisa dapat 500 ribu, artinya kalau harga Bitcoinnya nanti naik jadi 700 atau 800 juta, artinya profit miningnya juga akan ikutan naik. Jadi yang tadinya 500 ribu bisa jadi 900 atau jadi 1 juta dalam 1 bulan. Artinya harga GPU-nya juga bisa ikutan naik 2 kali lipat. Apakah mungkin? Mungkin aja, karena baru aja bulan Maret kemarin harga Bitcoin hampir menyentuh angka 700 juta. Terus mana yang mungkin terjadi? Apakah harga Bitcoin akan naik lagi atau jadi lebih rendah dari harga sekarang? Saya kasih tunjuk prediksi dari sudut pandang trader. Jadi kalau kita ngelihat harga Bitcoin yang baru aja anjlok dalam beberapa hari terakhir ini ke angka 450 jutaan, itu kalau kita lihat grafiknya itu turunnya lumayan drastis. Tapi ternyata dia belum sampai ke titik yang lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, di awal tahun 2021 harga terendahnya ada di angka sekitar 430 jutaan. Kemudian berulang lagi kedua kali dan ini adalah yang ketiga kali. Artinya dalam rentang waktu 1,5 tahun ini harga Bitcoin gak mau turun lebih rendah dari 430 juta. Jadi dari analisa tradingnya, harga Bitcoin setelah ini kemungkinan bakal naik lagi. Tapi kan bisa aja dia malah lebih anjlok lagi. Ya bisa aja, karena dalam trading gak ada yang gak mungkin. Naik dan turun adalah sesuatu yang pasti. Tinggal di mana dia akan naik dan di mana dia akan turun. Tapi mengingat Bitcoin saat ini udah menjadi aset yang dipercaya di seluruh dunia, bahkan Indonesia sudah memungut pajak untuk cryptocurrency sejak tanggal 1 Mei kemarin. Padahal sebelumnya kripto dibilang haram. Sekarang dipungut pajak. Artinya udah semakin banyak orang yang percaya dengan cryptocurrency. Dia sudah diperlakukan selayaknya aset perdagangan lain seperti forex dan juga saham. Dan di sini berarti ada banyak banget orang dengan duit besar dan tidak menutup kemungkinan lembaga keuangan pun ikutan trading kripto. Artinya harga kripto tidak akan hancur. Yang akan terjadi adalah dia akan naik dan turun sesuai dengan siklus perdagangan pada umumnya. Tinggal sekarang kita nungguin aja akan berada di level berapa nantinya yang akan jadi level harga new normalnya Bitcoin dan Ethereum. Kalau kita lihat sebelum tahun 2017, harga normal Bitcoin itu ada di kisaran puluhan juta. Kalau nggak salah cuma sekitar 10 naik jadi 30, 20, di angka-angka itulah. Nah, sekarang harga normalnya udah lebih dari 430 juta dalam waktu 5 tahun doang. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah ini Bitcoin harganya akan naik dan akan stay di sana untuk waktu yang lumayan lama. Dan otomatis hal itu akan diikuti oleh naiknya profit mining yang berarti akan bertahan lumayan lama juga. Harga GPU bakal gimana? Kita nggak tahu. Yang pasti sekarang nikmatin aja dulu mumpung harganya lagi murah. Nggak ada gunanya mengkhawatirkan yang belum terjadi. Kita hanya bisa memprediksi dan meracau seperti ini untuk untuk pertimbangan kita harus mengambil langkah seperti apa. Kalau dari kemarin kamu nabung mau beli GPU, ntar aja lah masih mahal. Nah, sekarang adalah waktunya yang tepat untuk kamu beli. Kalau duitnya masih kurang, cari pinjaman aja 1-2 juta daripada sebentar lagi harganya naik lagi dan kamu harus cari pinjaman 3-4 juta. Belum tentu bakal naik, tapi kemungkinan ke sana selalu ada. Kita ketemu lagi di video yang lain.